Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais meminta agar Ketua Umum Partai Nasdem tak lemah gegara Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Amin Rais pun menilai kasus ini bisa menjadi awal untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan antek-antek Jokowi. Dalam video yang diunggah di akun Twitter pribadinya @real_Amin_Rais, ia mendukung Surya Paloh melakukan serangan balik. Pernyataan Amin Rais tersebut menanggapi disangkut pautkannya penetapan tersangka Johnny G. Plate dengan pilihan politik Partai Nasdem yang dianggap telah berseberangan dengan Presiden Jokowi. Menurutnya penetapan tersangka Johnny ini menjadi berkah tersembunyi, bahkan bisa menjadi awal untuk membongkar kasus korupsi di lingkaran Jokowi. Oleh karena itu, Surya Paloh diharapkan tak bermental lemah sehingga bisa membuka gerbang kasus dugaan korupsi tersebut. Ia meyakini Jaksa Agung sebelumnya Muhammad Prasetyo memiliki dokumen terkait korupsi yang dilakukan di lingkaran Presiden Jokowi. Sebelumnya banyak yang menduga penetapan tersangka Sekjen Nasdem sudah dipolitisasi. Namun isu tersebut dibantah oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai Kejaksaan Agung tak akan asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apalagi menurutnya kasus dugaan korupsi Johnny ini sudah diselidiki sejak tahun 2020 lalu. Penetapan tersangka Johnny pun sudah berdasarkan 2 alat bukti. Bung Surya Paloh, please fight back. Jadi Bung Surya Paloh, silahkan ya pukul balik, jangan hanya diam saja. Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Nah, mungkin dalam bahasa agama, Jokowi bertahan dalam dolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral, ya, yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Nah, peristiwa hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju ya, dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya. Ini tentu kita dukung. Tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Nah, singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek. Ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi.